Halo anak-anak, selamat pagi. Kita melanjutkan kembali ya belajar kita. Kalau tadi kita sudah belajar tematik, kita sekarang mau melanjutkan belajar PKT, Pendidikan Karakter Tarakanita. Nah, anak-anak sudah siap untuk melanjutkan belajarnya? Oke, anak-anak hebat pasti sudah siap. Ya, kita tetap akan mengawali pembelajaran PKT kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran saat ini dengan baik dan nantinya kami juga akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini pembelajaran PKT kita temanya tentang kedisiplinan di lingkungan sekitar. Ya. Nanti kalian juga bisa melihat di buku e-book halaman 29 sampai dengan 33. Ya. Nah, karena ini karakter, maka ini akan menjadi pembiasaan yang harus selalu kalian lakukan, ya. Itu kompetensi dasarnya mengenal aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Sekitar kita, sekitar itu bisa di rumah, di lingkungan sekolah, di tempat umum, dan di mana saja kita berada. Ya, indikatornya membedakan perilaku disiplin dan tidak disiplin di lingkungan sekitarnya, di rumah, di sekolah, dan di tempat umum. Ya, setelah membedakan, tentu anak-anak bisa memilih ya mana yang sebaiknya dilakukan, ya, yang menjadi milik anak-anak, menjadi karakter anak-anak. Nah, kita akan lihat. Nah, coba ya. Tadi kita sudah ini. Sebelum melanjutkan kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak pernah menyanyi lagu Menanam Jagung? Ayo kawan, kita bersama menanam jagung, gitu ya. Sekarang syairnya diubah. Syairnya diubah untuk mengingatkan agar kita bisa selalu bersikap disiplin. Ya, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Ayo kawan, bersama-sama kita disiplin di rumah kita, juga di sekolah, di tempat umum. Bersama-sama kita disiplin. Ayo, ayo kita disiplin sehingga cita akan tercapai. Oke, bisa ya anak-anak? Ini kurang huruf I di sini. Bisa ya? Bisa? Ayo sekarang ikut menyanyi bersama-sama. Sekali lagi, kalian semua ikut menyanyi. 1, 2, 3. Ayo kawan, bersama-sama kita disiplin di rumah kita, juga di sekolah, di tempat umum. Bersama-sama kita disiplin. Ayo, ayo kita disiplin sehingga cita akan tercapai. Oke anak-anak, nanti kalian bisa menyanyikannya sambil mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah ya. Tugas-tugas kalian. Oke, mari sekarang kita akan mengamati gambar. Ya, menetapkan mana sikap disiplin dan mana yang tidak disiplin. Nih, coba anak-anak perhatikan. Ini anak-anak mengerjakan PR. Menurut kalian, mengerjakan PR ini merupakan sikap disiplin atau tidak disiplin? Iya, bagus, hebat, disiplin. Ya, anak yang disiplin ya. Tidak menunda-nunda tugas, langsung mengerjakan tugas atau PR. Nih, merapikan tempat tidur. Sikap disiplin apa tidak? Iya, bagus ya. Siapa yang sudah melakukannya? Hebat ya. Berarti sudah menerapkan sikap disiplin. Nah, ini
menonton TV sampai larut malam, malah bertengkar dengan kakak, rebutan remote. Ya, disiplin apa tidak? Oh, jelas tidak, ya. Dan itu tidak boleh anak-anak lakukan, ya. Menonton TV bersama adik atau kakak sampai larut malam, berebut mau nonton yang mana, ya, bertengkar. Nah, kan kalau sudah malam saatnya untuk istirahat. Oke ya, jangan dilakukan, ini sikap yang tidak disiplin. Nih, bangun pagi tepat waktu. Nah, pagi-pagi sudah bangun lalu langsung merapikan tempat tidurnya. Disiplin apa tidak? Iya, ini sikap disiplin dan boleh kita contoh, kita lakukan. Ya, nih, terlambat datang ke sekolah. Kalau nanti sudah mulai sekolah ya sekarang, terlambat datang ke sekolah. Disiplin apa tidak? Tentu tidak. Sekarang selama masa pandemi ini PTMT kita masuk pukul 8 loh ya. Sudah siang masuknya, jangan sampai kita terlambat. Besok kalau sudah tidak pandemi, kita jam 7 sudah mulai belajar, sudah masuk. Jadi sekarang harus membiasakan diri. Kita terlambat ke sekolah itu tidak disiplin, jangan ditiru, jangan dilakukan. Nah, ya. Nih, berbaris rapi sebelum masuk kelas. Ini juga kalau tidak pandemi sekarang, kalau pandemi tidak pakai berbaris rapi, datang ke sekolah, tunjukkan catatan suhunya, lalu baru masuk mencari tempat duduk, tidak boleh berpindah-pindah tempat atau berjalan-jalan. Harus sudah sampai duduk tertib. Ya, ini berbaris rapi. Disiplin apa tidak? Tentu disiplin ya. Nah, ini salah memakai seragam. Nih, kawannya pakai merah putih, ini pakai kotak-kotak. Nah, ya kan? Iya, itu juga termasuk tidak disiplin ya. Ah, nggak apa-apa, bukan lupa. Iya, sekali lupa, tapi nanti jadi sering-sering jadi keterusan dong. Ya, diingat-ingat ya, hari apa, pakai seragam apa, pakai baju apa, ya. Oke. Nah, lalu ini membuang sampah sembarangan. Sikap disiplin apa tidak? Ya, tidak disiplin. Nah, ya, kalau membuang sampah di mana? Iya, di tempat sampah. Syukur dikelompokkan. Ya, sampah basah, sampah kering itu dipisahkan. Ya, sampah organik dan non organik. Ya, supaya bisa dikelola dengan baik sampahnya. Nah, antri di kasir ketika anak-anak belanja, antri ya. Ini enggak jaga jarak karena ini tidak pas pandemi ya. Antri adalah sikap disiplin. Nah, ini bersepeda di sebelah kiri. Ya. Di jalan raya itu ada aturannya loh, Nak. Kalau berjalan tidak memenuhi jalan atau tidak sesuka kita berjalan, tapi kita berjalan di sebelah kiri, ya. Berjalan bersepeda. Ya, tuh. Ini adalah contoh-contoh sikap disiplin dan tidak disiplin yang nanti kalian bisa pilih mana yang disiplin, mana yang tidak, mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan agar kita sukses menjadi anak yang baik, menjadi anak yang kita bisa meraih cita-cita kita. Oke anak-anak, nah sekarang coba perhatikan, kita akan merefleksikan. Kamu sudah tahu mana perbuatan yang disiplin dan mana perbuatan yang tidak disiplin tadi kan? Sekarang ayo renungkan, apakah kamu disiplin atau tidak disiplin dengan memberi tanda centang pada jawaban ini. Ini pernyataannya. Aku mengerjakan PR pada waktunya. Ini harus dijawab dengan jujur. Ya atau tidak. Nah, mengerjakan PR-nya tepat waktu atau tidak. Atau besok-besok. Ya, nanti kalian sebelum menjawab direfleksikan, direnungkan. Iya apa tidak. Jujur. Ya. Aku menempatkan sepatu pada tempatnya. Ketika pulang sekolah atau dari bepergian, menempatkan sandal atau sepatu
di tempatnya atau tidak? Nah, kalau masih kadang-kadang, nah banyak yang di tempatnya atau banyak yang tidak. Ya, pilih ya, beri tanda centang di ya atau di tidak. Aku merapikan tempat tidurku. Ya atau tidak? Beri centang. Jujur. Oh iya Bu, oh aku lupa Bu. Nah, ya. Aku datang ke sekolah tepat waktu. Maksudnya tidak terlambat. Ya atau tidak? Aku selalu bertugas piket. Ini kalau nanti sudah pandemi ya, sekarang tidak ada tugas piket. Yang piket ibu guru ya di kelas dan bapak-bapak ya untuk bersih-bersih dan untuk penyemprotan ya. Aku selalu memakai seragam sesuai aturan. Nah, kalau selalu ya berarti sini ya. Aku membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang masih sering susah. Habis makan di kelas ada bungkusnya, lempar aja ke lantai ke bawahnya atau masuk ke laci meja. Nggak boleh. Harus dibuang ke tempat sampah. Nah, ini yang sudah, siapa yang sudah buang ke tempat sampah, siapa yang belum. Aku antri jika membeli sesuatu atau membayar. Nah, pilih ya. Kalau sudah dipilih nanti ini, kalau sudah dicentang, kemudian coba pertanyaannya, berapa banyak jawaban ya? Nih, kalau udah kan ya-nya ada berapa? Ya. Kemudian berapa banyak juga yang tidak? Ya. Semakin banyak jawaban iya, kalau jawaban iyanya ini lebih banyak, berarti kamu semakin disiplin. Tapi kalau semua jawabnya tidak, ya-nya cuma sedikit, berarti kamu belum disiplin. Nah, apakah kalian sudah melaksanakan sikap disiplin di rumah, di sekolah, atau di jalan raya, di tempat umum? Kalau belum, mulai sekarang, ayo lakukan. Nah, pentingkah sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Penting apa tidak ya, anak-anak? Oh, jelas penting ya. Kalau misalnya kita di jalan raya nih, tidak disiplin, lampu merah. Nah, nggak apa-apa, baru sebentar. Lalu kita laju, jalan aja. Tiba-tiba dari arah yang lampu hijau berjalan kendaraan cepat. Terjadilah kecelakaan. Nah, itu gara-gara tidak disiplin. Jadi sikap disiplin sangat penting. Sama dengan belajar. Oh, ini ada tugas. Nanti sajalah. Kan nanti masih bisa. Nanti ada kegiatan lain. Nanti aja lah, nanti malam lah. Sampai besok. Besok sudah ada tugas lagi yang lain. Jadi banyak di tugasnya. Nah, itu karena tidak disiplin. Ya, karena menunda tugas. Sama kalau makan atau apa juga. Belum lapar. Nanti. Akhirnya terlambat makan. Jadinya sakit. Jadi sikap disiplin sangat penting. Jadi anak-anak harus dari sekarang lakukan disiplin dalam segala hal. Ya. Mengapa kita harus mengembangkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi Bu Rosa udah jelaskan ya. Jelas supaya kita selamat, supaya kita sukses dalam meraih cita-cita, ya, supaya segala kegiatan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Oke ya anak-anak, mari kita tingkatkan sikap disiplin kita. Nah, sekarang rangkumannya. Sikap disiplin dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan di tempat umum. Sikap disiplin diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Jadi kalau anak-anak mau berhasil, anak-anak harus disiplin. Ya. Nah, oke. Ini nanti tugas kalian. Ya. Menuliskan sikap disiplin apa yang sudah dilakukan dari hari Kamis ini sampai hari Senin. Jadi 5 hari ke depan. Ya. Nanti apa? Salah satu boleh, 2 boleh. Ya. Kalau nanti ini enggak muat boleh di buku, ya, boleh di buku. Ya. Kalau ini enggak kotaknya terbatas, anak-anak boleh di buku. Oke ya. Itu kita akan tutup dengan berdoa. Nanti kalian bisa lakukan dengan baik. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, ajarilah kami untuk semangat membantu pekerjaan orang tua di rumah dan selalu
bersikap disiplin, membawa sukacita bagi seluruh anggota keluarga, dan menerapkan sikap disiplin dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak hebat. Ya, sampai di sini Ibu berharap ini bisa dilakukan. Ya, selamat melakukan sikap disiplin. Jangan menunda tugas. Terima kasih. Dadah.